Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Armi Justitia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi kepada kalian semua bagaimana melakukan konfigurasi NAT untuk IP versi 4. Tutorial kali ini diambil dari salah satu modul di pelatihan CCNA Network Engineering untuk bahasan Enterprise Networking, Security and Automation, khususnya pada materi 6.8.1, yaitu bagaimana kita mengkonfigurasi NAT untuk IP versi 4. Baiklah, pada modul latihan kali ini kita sudah disediakan topologi jaringan seperti ini yang bisa kalian lihat pada layar. Kemudian pada Windows yang lain kita sudah diberikan keterangan melalui jendela PT Activity-nya. Tujuan kali ini adalah kita akan melakukan konfigurasi Dynamic NAT dengan menggunakan PAT. Kemudian kita juga akan melakukan konfigurasi NAT yang sifatnya statis. Untuk background atau skenario dari tugas kali ini atau tutorial kali ini adalah kita akan melakukan konfigurasi terhadap sebuah router, yaitu router R2, dengan menggunakan Dynamic NAT dengan PAT. Router ini akan mentranslate atau akan mengubah address atau IP address dari 3 internal LAN, yaitu LAN 1, LAN 2, dan LAN 3, menjadi sebuah single outside address, menjadi sebuah IP address yang sifatnya public gitu ya, dan hanya disediakan satu buah IP address. Sebagai tambahannya, kita nanti akan melakukan konfigurasi NAT, konfigurasi static NAT untuk mentranslasikan internal server. Di sini nanti ada server lokal PKA sama Cisco PKA. Entah nanti yang dipakai itu yang lokal PKA atau PKA, gitu ya. Kemudian akan ditranslasikan menjadi outside address atau address yang sifatnya public. Oke, kita mulai di instruction-nya. Pada aktivitas ini kita hanya akan melakukan konfigurasi pada router R2. Oleh karena itu kita buka router R2, kita pilih menu CLI, kemudian kita enable terlebih dahulu, kemudian kita masukkan perintah configuration terminal untuk mengaktifkan exe ya. Oke, berikutnya adalah kita lihat di PT Activity-nya, kita pergunakan name ACL untuk memberikan atau memberikan akses dari LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 untuk bisa ditranslasikan. ACL itu kita beri nama R2 NAT. Oke, kita bikin ACL dulu. Namanya adalah IP access list ya. IP access list R2 NAT gitu ya. IP access list standar R2 NAT gitu. Kemudian ini mengizinkan dari LAN 1, LAN 2, dan LAN 3, sehingga ini kita tuliskan permit LAN 1 adalah 192, 168, 10.0, kemudian wildcard-nya adalah 0/0/25. Kemudian untuk LAN 2 ini permit 192
168.20.255. Kemudian untuk LAN 3 ini adalah 30. Oke, berikutnya adalah grid NAT pool yang diberi nama adalah R2 pool. Kemudian kita gunakan alamat pertama dari network address 209.165.202.128. Ini bagaimana cara memberi namanya? Ini sesuai dengan perintah atau sintaksnya itu seperti ini ya. Jadi kita lihat, dimulai dengan IP NAT, kemudian pool. Oke, nama poolnya tadi adalah R2 pool. Seperti ini. Kemudian ini, nah ini ya, start IP address. Jadi kita mulai pada IP pertama pada network address ini ya. IP pertamanya adalah 209.165.202.129. Kemudian end address-nya, karena kita hanya diminta untuk mentranslasikan ke dalam sebuah single outside address, maka di sini end IP address-nya adalah sama. Kemudian berikutnya adalah netmask. Netmask-nya adalah 255.255.255.252. Oke, berikutnya configure NAT with access list dan NAT pool that you have created. Nah, ini pakai perintah yang ini bawahnya. Oke, IP ini ya, IP net inside source list. Listnya tadi kita ambil dari R2 NAT tadi ya, R2 NAT, kemudian pool R2 pool seperti ini, overload seperti ini. Berikutnya kita lakukan konfigurasi NAT secara statis untuk memetakan atau memappingkan IP address pada server lokal PKA menjadi sebuah outside address yang menggunakan alamat ini ya, 1209. Jadi ini IP NAT inside, kemudian source-nya adalah, nah ini statis ya. Statis ini kalau tidak salah perintahnya adalah statis, perintahnya ini seperti ini ya. Nah, benar ya. Source static, oke. IP NAT inside source, kemudian static. Nah, kemudian kita lihat di sini address dari lokal PKA. Kita lihat dari tabelnya, lokal PKA adalah ini ya addressnya. Kita copy, itu 92.168.20.254, kemudian inside globalnya adalah ini ya, 209.165.202.1. Ini karena second address berarti kita pakai 130. Nah, ini seperti ini.
Oke, berikutnya adalah kita melakukan konfigurasi interface-interface mana yang akan berpartisipasi pada NAT. Penentuan interface ini sangat penting karena akan mempengaruhi apa namanya kesuksesan proses NAT gitu ya. Oke, untuk LAN 1 interface yang berperan untuk menjadi apa namanya interface yang berperan untuk keluar itu adalah ini interface serial ini ya. Jadi interface yang ini itu dia berfungsi sebagai outside-nya, sedangkan di belakang ini ya, LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 ini interface-nya berperan sebagai inside-nya. Jadi sehingga di sini kita lihat dulu interface di R2 yang terhubung ke LAN 1 itu adalah interface itu bisa kita lihat ya, fast Ethernet ini dia menuju ke 192.168.21. Ini artinya fast Ethernet 0/0 ini menuju ke sini ya. Ini bisa kita tuliskan seperti ini. Interface fast Ethernet 0/0 IP NAT inside. Kemudian kita lanjutkan yang serial 001 itu ke ini ya, yang terhubung ke LAN 1. Jadi kita tuliskan gini, IP interface serial /0 IP NAT inside. Kemudian yang ke LAN 3 itu adalah yang 10.221. Ya. Nah, 10.221 itu adalah yang serial 001. Kemudian untuk yang outside itu terhubung ke interface serial 0/1/0. Seperti ini. Nah, ya ini kita sudah selesai melakukan konfigurasi sampai sebelah sini ya, sampai poin terakhir, configure the interface that will participate in NAT. Kemudian kita cek completion-nya ini sudah 100%, artinya konfigurasi yang diperlukan untuk menyelesaikan modul ini sudah kita lakukan semuanya. Untuk melakukan cek ulang, kita bisa klik tombol cek result, kemudian assessment item, kemudian item-item apa saja yang dinilai ini sudah kita penuhi atau sudah kita kerjakan. Seperti itu. Sehingga instruction yang harus kita lakukan untuk modul ini sudah selesai. Seperti itu. Ya, sekian dulu ya tutorial saya kali ini untuk modul 6.8.1 tentang konfigurasi NAT, khususnya dynamic NAT dengan PAT dan static NAT pada IP versi 4. Terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah melihat tutorial dari saya. Semoga tutorial ini dapat membantu kalian semua untuk memahami bagaimana cara melakukan konfigurasi NAT pada IP versi 4. Terima kasih. Sebelumnya dan sesudahnya saya akhiri. Semoga kita bertemu lagi dengan tutorial-tutorial saya selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.